Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Buya dan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Saya dari hamba Allah di Jogja. Dengan hamba Allah di Jogja. Baik, kita berselawat terlebih dahulu. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Ya, izin bertanya Bu ya. Silakan. Misalnya ini di luar corona ya Bu ya. Misalnya ada seorang istri yang dari kecil, dari sebelum menikah sudah terbiasa sholat di masjid dengan orang tuanya. Nah, ketika menikah, si istri itu mengajak suaminya untuk berjemaah di masjid, tapi suaminya nggak mau. Kemudian si istri meminta untuk berjamaah di rumah dengan suaminya, tapi si suami juga tidak mau. Jadi suaminya tuh minta ya udah sholat di dulu. Nah, apabila si istri minta izin untuk ya sudah saya ke masjid saja sendiri, dan suaminya sudah mengizinkan. Nah, apakah tindakan si istri itu masih salah atau bagaimana? Masjidnya jauh atau tidak? Bagaimana Bu ya? Masjidnya berdekatan atau bertetangga atau jauh atau Masjidnya bagaimana? di belakang rumah. Dekat sekali. Ya. Dan alasan suami tidak mau? Membawa apa? Alasan istri nggak mau membawa istri kenapa? Sang suami tidak begitu menceritakan kenapa nggak mau, tapi mungkin karena belum lancar gitu doa bacaannya gitu ya. Enggak. Kenapa suami juga tidak membawa Anda ke masjid? Maaf Bu ya, kurang jelas. Kenapa suami tidak mau membawa nemeni istrinya ke masjid juga nggak mau? Kenapa? Suaranya maaf Bu ya. Kenapa sang suami juga tidak mau? Kalau jadi imam di masjid di rumah nggak bisa, tapi kenapa juga suami istrinya mau ikut ke masjid nggak boleh? Kalau istri ke masjid boleh Bu ya. Enggak. Tapi kalau mengajak suaminya tidak mau. Kenapa itu yang saya tanyakan? Sama-sama masjidnya sebelah. Alasannya saya juga kurang tahu. Mengajak suami ke masjid nggak mau suaminya. Jadi gini Bu ya. Jadi ini diajak oleh suaminya, si istri mengajak suami ke masjid, suami menolak Bu ya. Ya makanya. Tapi kalau kenapa suaminya menolak bawa ke masjid? Wong sama-sama mengizinkan sendiri boleh, kenapa ngajak kok nggak boleh? Itu kan yang aneh. Ngajak. Nggak disebut alasannya Bu. Ya makanya itulah yang perlu ditanyakan apa. Nah, ini saya paham. Saya akan mencermati. Karena istri pergi ke masjid sendiri boleh. Kenapa di saat barengan sama suami jadi nggak boleh? Nah, paham saya kan? Iya, Bu ya. Jadi kalau tadi setelah tadi kemungkinan kalau kata si istri itu karena bacaan suami tidak bagus. Kalau sholat di rumah, iya dia jadi imam dia nggak mau. Iya, Bu, karena suaminya. Tapi dia mau ikut ke masjid sama suami juga nggak boleh. Tapi di saat izin sendiri jadi boleh. Kan sama-sama masjid di belakang rumah. Itu loh. Iya. Itu suami nggak mau Bu ya, bukan nggak boleh Bu ya. Jadi nggak mau diajak ke masjid sama istri. Suaminya seketika suaminya juga nggak mau ke masjid. Jadi istri kan emang kebiasaan di masjid dari sebelum menikah. Ketika sudah menikah, ngajak suami ke masjid, suami nggak mau. Coba biar berkata, suami tidak pernah ke masjid berarti. Yang nggak mau ke masjid suami. Suami Bu ya yang tidak mau ke masjid. Suami Anda tidak mau ke masjid ya, baik. Iya. Bukan suami ke masjid Anda tidak diajak gitu, bukan. Bukan. Suami tidak ke masjid. Baik, insyaallah. Baik, cukup. Ya cukup. Baik, subhanallah. Baik, terima kasih. Baik Bu ya, silakan Bu ya, dijelaskan Bu ya, solusinya gimana Bu ya? Baik, solusinya pertama, sholat ke masjid dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan jumhur adalah keutamaan besar sholat di masjid bagi seorang laki-laki. Cuman bukan sebuah kewajiban. Artinya dalam kondisi-kondisi baru seperti Anda ini ya jangan semua kebaikan harus bisa dilakukan oleh seorang suami. Perlu waktu. Wahai istri yang solehah, perlu waktu. Kalaupun kebiasaan Anda ke masjid selama ini ya, Anda lakukan di masjid karena Anda belum punya suami. Sekarang suami Anda sudah ada, lalu suami Anda mengizinkan Anda ke masjid, lalu dianya belum tinggal, tidak apa-apa. Anda pergi ke masjid, suami belum, nanti akan datang waktunya. Asalkan masjid dekat dan terhormat. Jadi Anda tidak perlu menjadikan hal tersebut menjadi permasalahan di rumah Anda, karena suami Anda tidak melakukan keharaman, tidak melakukan dosa gede, akan tapi hanya kurang rindu kepada kebaikan. Nah, kemudian setelah itu, ya ini harus ditenangkan dulu hati Anda. Suami Anda bukan minuman keras dan bukan meninggalkan sholat dan bukan melakukan keharaman dan dosa, tidak. Hanya tidak melakukan satu amalan yang gede dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi dia rugi sebetulnya. Nah,
Kemudian setelah itu Anda tata hati Anda, jangan Anda emosi terus. Kalau Anda emosi, khawatir ibadah Anda menjadi ibadah nuruti hawa nafsu. Sehingga sambil pergi, menampakkan depan suami, kalau saya ke masjid, dia tidak mau ke masjid, marah. Sudah, pulang lagi, cemberut lagi. Berlaku juga yang demikian ini terjadi pada wanita-wanita yang ahli tahajud. Setelah menikah, suaminya dibangunin tahajud susah, lalu marah-marah. Tidak wajib melakukan tahajud. Itu kemuliaan, pelan-pelan kalau membawa orang dalam kebaikan. Nah, setelah tertata hati Anda semacam ini, biarkan dia belum bisa ke masjid, pergi Anda ke masjid karena Anda diizinkan. Pulang pergi tidak apa-apa. Baru setelah itu, bersama kedekatan yang Anda bangun, kemesraan yang Anda bangun, bersama berjalannya waktu, maka nanti akan ketemu apa yang Anda inginkan itu. Dan perlu kita mempelajari kenapa. Nah, jawabannya tadi adalah, kalau urusan ke masjid, alasan bacaan nggak sah, wong dia jadi makmum di masjid. Berarti apa? Mungkin dia belum biasa ke masjid. Karena apa? Ini sebagian orang punya pengakuan, merasa malu. Kok biasa-biasanya? Kok aneh? Kok tumbennya? Kok apa itu bahasa kita? Kok bahasa Jawanya kok dengarin? Kok misalnya gimana? Kok tumben-tumbennya? Orang pada ngomong gitu. Kadang malu itu. Makanya ada momen pas hari raya ke masjid, kan itu. Jumatan dulu ke masjid, pelan-pelan ke masjid. Itu kalau urusannya ke masjid. Ada pun urusan jadi imam di rumah Anda, perlu waktu karena mungkin dia memang bacaannya nggak benar. Makanya bawa ke majelis ilmu agar ngerti ternyata menjadi imam tidak susah. Intinya adalah Anda perlahan dan pelan-pelan tanpa harus dengan emosi. Kalau emosi berarti Anda menjalankan ibadah dengan hawa nafsu sehingga menjadikan sebab Anda merasa lebih baik dari suami. Sehingga di saat suami tidak bisa melakukan kebaikan seperti yang Anda lakukan, langsung Anda anggap sebagai laki-laki jelek. Itu adalah kesalahan. Jadi yang lembut, yang baik. Masya Allah, perlahan nanti akan sampai. Nanti akan terlihat bahwasanya suami istri berangkat bersama, melakukan sholat di masjid, kemudian juga ibadah, kalau tidak di rumah juga sholat berjamaah, ngaji bersama. Masya Allah, indah. Dan Anda harus tahu, kalaupun tahu kemampuan suami, kalau ternyata suami tidak mampu, nggak perlu direndahkan. Kita menemukan seorang wanita yang soleh dan dia alimah. Suaminya adalah subhanallah nggak ngerti apa-apa, hanya karena keluarga baik dan orang baik saja dinikahi. Belajar Al-Qur'annya sang suami dari sang istri. Sampai sang suami bisa baca Al-Qur'an dan sebagainya. Tapi setelah itu endingnya apa? Sang suami ternyata lebih banyak ibadah daripada sang istri. Karena apa? Waktu itu belum banyak ibadah karena belum tahu. Sukses. Kapan? Berapa tahun mendidik? Lebih dari 10 tahun katanya. Katanya ngomong sampai anak kedua baru lahir, suami saya baru bisa rajin begini-begini. Akan perlu waktu dalam mendidik orang. Baik, terima kasih atas jawabannya dan tadi kepada hamba Allah di Jogja. Semoga bisa memahami apa yang disampaikan. Baik,